Silahkan dibuka hanca. Hanca bahasa Indonesia non sih? Garapan berartinya. Ada. Garapan ya. Hanca. Garapan ayat. Ayat berapa sekarang? Ayat 250 ya? Hah? Iya. 250. Coba ayat surat 2 Al-Baqarah juz 2-nya. Ya. Ayat 50 dibaca dulu secara berjamaah sebanyak 3 kali, kemudian diulangi seorang-seorang. Masih ayat 250. Coba diawali dengan ta'ud dan basmalah. Udah ketemu belum? Sofian, ayat 2 Sofian. Besok ayat 250. Udah. Sok dimulai ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ya. Oh iya, walamma. Iya, walamma. Udah kemari. Walamma barazu rijalun tawajuhi qalu rabbana afrik alaina Di mana? Di mana ya? Di Rabbana. Rabbana afrik alaina sabran wa tsabbit aqdamana Wansurna 'alal qaumil kafirin. Alal qau. Ya, qau bukan kau. Alal qaumil alal qaumil kafirin. Alal qaumil kafirin. Dua kali lagi diulang. Walamma baraju junudihi qalu rabbana afrigh Alaina sabra. Tadinya Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Terakhir. Walamma barajul Kita barozu pakai zai. Jai. Terus setelah jai ada waw nggak? Ada. Berarti panjang ya. Barozu gitu kan? Walamma barozu gitu kan? Ya. Walamma barazul rijalu tawajunudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Per orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu rijalu tawajunudihi qalu rabbana afrigh Alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya. Sob pokoklah kubur subro sob raw bit aqdamana alal qaumil kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma baraju lijalut junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Coba ulangi berjamaah langsung. Walam 1 2 3. Walamma barazu rijalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Satu ayat ini akan kita bahas hukum-hukum tajwidnya. Ada berapa jumlah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut. Kita bahas sampai tuntas. Sampai tuntas. Tas. Baik. Siapapun boleh menjawab ya. Jadi pembahasan hukum-hukum tajwidnya menggunakan metode ask and answer. Metode tanya jawab. Jadi bukan metode ceramah. Kalau metode ceramah berarti guru yang ngomong sendirian, murid hanya mendengarkan, hanya menyimak, hanya memperhatikan. Jadi berarti murid pasif, nggak aktif. Nah, supaya terjadi interaksi antara guru dan murid, maka metode yang paling efektif, efisien untuk digunakan dalam proses belajar mengajar adalah metode ask
and answer. Tanya jauh. Tentu yang bertanya guru, yang menjawab murid. Jadi siapapun boleh menjawab kalau memang tahu jawabannya. Gitu. Baik, kita mulai. Sebenarnya kemarin udah ya, beberapa hukum udah dibahas kemarin ya, tapi kan belum semuanya. Walamma di situ terdapat berapa hukum? Dua hukum, betul. Satu hukum mim gunnah atau mim musaddada. Yang kedua hukum mad asli atau mad tabi'i. Baik. Yang pertama di situ terdapat hukum mim gunnah atau mim musaddada. Kenapa di situ dihukumi mim gunnah atau mim musaddada? Ayo. Karena mimnya bertasdid. Karena huruf mimnya bertasdid. Berarti setiap huruf mim atau huruf nun yang bertasdid itu dinamakan mim gunnah atau nun gunnah, atau bisa juga disebut mim musaddada atau nun musaddada. Sebagaimana dalam kaidah dikatakan, bagaimana kaidahnya? Wa gun miman summa nunan suddida wa sammi kulla arfa gunnatin bada wa gun miman summa nunan suddida wa sammi kulla arfa gunnatin bada. Tarik. Wa gun miman summa nunan suddida wa sammi kullan arfa gunnatin bada wa sammi kullan arfa gunnatin bada. Nah, itu kaidahnya. Itu kaidah menerangkan tentang hukum mim gunnah atau nun gunnah. Di mana di dalam kaidah tersebut dikatakan wagun dan gunakanlah olehmu miman akan huruf mim, summa nunan kemudian huruf nun suddida, di mana huruf mim dan huruf nun tersebut ditasdidkan. Berarti kesimpulannya apabila terdapat huruf mim yang bertasdid atau huruf nun yang bertasdid, maka itu dinamakan mim gunnah atau nun gunnah. Wajib huruf mimnya atau huruf nunnya digunakan atau ditahan. Ukuran lama menahannya 1 alif 2 harakat sambil didengungkan. Contoh, walamma. Kalau nun contohnya innallaha dan sebagainya. Lanjut. Walamma barojunya. Walamma hukum yang keduanya belum dibahas. Hukum yang keduanya itu mad asli atau mad tabi'i. Kenapa? Di situ dikatakan mad asli atau mad tabi'i. Sebelumnya patah. Ya, karena alif sukun atau alif mati. Sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha. Artinya alif sukun yang difathahkan huruf sebelumnya. Alif sukun yang difathahkan huruf sebelumnya.
al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha. Kenapa alif sukun huruf sebelumnya difathahkan dinamakan mad asli atau mad tabi'i? Karena alif termasuk huruf mad tabi'i. Iya, karena alif termasuk huruf mad tabi'i. Li'annal alifa huwa harful maddit tabi'i. Karena alif termasuk huruf mad tabi'i. Ada berapa huruf mad tabi'i? 3. Ada 3. Sebutkan. 1 alif, 2 waw, 3 Ya. iya. Kalau alif sebelumnya mesti ada huruf berbaris fathah. Qaidahnya al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha. Kalau waw sebelumnya mesti ada huruf berbaris dhamma. Qaidahnya al wawus sakinatu al madmumu ma qablaha. Kalau iya sebelumnya mesti ada huruf yang dikasrohkan. Qaidahnya al yaus sakinatu al maksuru ma qablaha. Jadi huruf mad tabi'i ada 3. Ulangi coba huruf mad tabi'i yang 3, ulangi lengkap dengan harokat sebelumnya berurutan dari alif, waw dan iya. Mulai. Al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha wal wawus sakinatu al madmumu ma qablaha wal ya'us sakinatu al maksuru ma qablaha. Coba seorang-seorang ulangi. Al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha wal wawus sakinatu al madmumu ma qablaha wal ya'us sakinatu al maksuru ma qablaha. Yo. Oi. Oi. Lewat. So. Al alifus sakinatu al maktuhu ma qablaha al wawulus Al wawus bukan al wawulus. Al wawus sakinatu al madmumu ma qablaha wal ya'us sakinatu al maksuru. ma qablaha. Jadi yang pertama al maktuhu, yang kedua al madmumu, yang ketiga al maksuru. Kon. Al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha. Al ya'us Wal wawus sakinatu. al madmumu ma qablaha. Iya, pinter Al Bon. ya'us sakinatu Al maksuru. al maksuru ma Wah, qablaha. mungkin jadi guru, Don. Ih, bisa ngajar kan, Bon. Bisa ke anak ya kan? Sekarang anak minimal kan. Anak ikan ayah. Lah ini kan seperti Coba ulangi berjamaah biar hafal semua. Jangan sampai ngaji bareng, diajar bareng, tapi yang 3 hafal, yang 1 enggak. apa kan dia cuma ngomongin doang susah dia mah. Oh iya. Tapi lah ngomong tapi pinternya. Ayo berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha wal wawus sakinatu al madmumu ma qablaha wal ya'us sakinatu al maksuru ma qablaha. Ulangi 2 kali lagi biar hafal. Alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha wal wawus sakinatu al madmumu ma qablaha wal ya'us sakinatu al maksuru ma qablaha. Sekali lagi. Alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha wal wawus sakinatu al madmumu ma qablaha Gimana kurang? wal ya'us sakinatu al maksuru ma qablaha. Jadi urutannya pertama alif dulu, setelah alif wawu, setelah wawu i, Iya. alif wawu iya, awai atau awi. Nah, jadi kalau diartikan begini, alif sukun sebelumnya ada huruf yang difathahkan dan wawu sukun sebelumnya ada huruf yang didomakan dan iya sukun sebelumnya ada huruf yang dikasroh. Itu artinya bahasa Arabnya al alifus sakinatu al maftuhu ma qablaha wal wawus sakinatu al madmumu ma qablaha wal ya'us sakinatu al maksuru ma qablaha. Jadi al maftuhu itu artinya yang difathahkan. Kalau al madmumu artinya yang didomakan.
Kalau al-maksuru artinya yang dikasrohkan. Ma itu huruf, qoblaha sebelumnya. Sebelum alif, sebelum waw, sebelum i. Iya. Baik. Menurut keterangan dari para ulama ahli qura, para ulama ahli tajwid, bahwa mad asli atau mad tabi'i panjangnya berapa alif? Satu alif dua harokat, bukan dua alif. Satu alif dua harokat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Maka oleh karenanya disebut mad tabi'i. Jadi mad yang mempunyai watak yang kuat, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan. Walamma barazu. Di situ terdapat hukum ro tafhim. Ro tafhim artinya ro yang mesti dibaca tebal. Kenapa? Di situ dihukumi ro-nya ro tafhim, bukan ro tarkik. Karena ro-nya berharokat fathah. Karena ro-nya berharokat atau berbaris atau bersakal fathah. Berarti setiap ro yang berbaris, yang bersakal, yang berharokat fathah itu dinamakan ro tafhim. Huruf ro-nya mesti dibaca tebal, berbunyi ro. Ro bukan ro, tapi ro. Beda ya. Ro dengan ro beda. Kalau ro itu belum tebal, belum tafhim. Yang tebal itu ro, 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 baro. Bukan baro, tapi baro. Pokoknya cadel. Baro. Ro dalam ilmu tajwid ada berapa macam? Tiga. Ada 3. Satu ro tarkik dulu, tipis dulu. Satu ro tarkik, artinya ro yang mesti dibaca tipis. 2 ro tafhim, artinya ro yang mesti dibaca tebal. 3 ro tarkik tafhim, maksudnya ro tersebut boleh dibaca tipis, juga boleh dibaca tebal. Coba sebutkan ciri-ciri ro tarkik. 1. Ro-nya berharokat kasroh. 2. Ro-nya berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf berbaris kasroh. Kemudian ciri-ciri ro tafhim. 1. Ro-nya berbaris fathah. 2. Ro-nya berbaris dhamma. 3. Ro-nya berbaris sukun, sebelumnya ada huruf berbaris fathah. 4. Ro-nya berbaris sukun, sebelumnya ada huruf berbaris dhamma. Sebutkan ciri-ciri ro tarkik tafhim. Ro yang boleh dibaca tarkik tipis atau boleh dibaca tafhim tebal, yaitu ro-nya berbaris sukun. Kemudian ro yang berbaris sukun tersebut bertemu dengan salah satu dari huruf isti'la. Nah, itu ciri-ciri ro tarkik tafhim. Coba bagaimana contohnya ro tarkik tafhim? Ro yang boleh dibaca tipis juga boleh dibaca tebal. Artinya kita bisa memilih mau ditipiskan boleh, ditebalkan boleh. Ayo contohnya, satu aja contohnya. Wal harfi. Hah? Wal harfi. Wal Harfi. harfi. Wal ardi. Hah? Oh, wal ardi. Iya. Wal ardi ya.
itu rohnya sukun. Kemudian setelah roh sukun di depannya ada huruf dot ya. Dot itu huruf istilah bukan? Iya. Coba huruf istilah ada berapa? Ada tujuh. Coba sebutkan. Ho, so, dot. Tuh, ada berarti kan? Ada. Ogin dulu, ogin. Kemudian to, kemudian kop, kemudian jo. Khusso, dog, kin, kid. Khusso berarti ho dan son. Dogtin berarti dot, ogin, to. Kil berarti kop dan jo. Khusso, dogtin, kil. Khusso itu dua huruf, khusso, ho dan son. Kemudian dogtin tiga huruf, dot, ogin, to. Kemudian kid dua huruf, kop dan jo. Jadi ho, so, dot, ogin, to, kop, jo. Disingkat khusso, dogtin, kil. Nah itu huruf istilah. Contoh lainnya mirsod. Nah, mirsod. Setelah roh sukun ada sod kan. Nah itu boleh dibaca tarkik, boleh dibaca tafsir. Jadi boleh begini bacanya, boleh mir sod itu tarkik, atau boleh dibaca mil sod berarti tebal. Boleh mir, boleh mil, boleh mir sod, boleh mil sod. Boleh ditipiskan, boleh tebalkan karena rohnya sukun dan menghadapi huruf istilah. Walamma barazu walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afrik Rabbana afrik di situ ada hukum Majaiz munfasil. Kenapa dinamakan majaiz munfasil? Karena matobi bertemu hamnya dalam dua kalimat. Karena matobi bertemu dengan hamzah pada kalimat yang lain. Artinya matobi dengan hamzahnya tidak berkumpul dalam satu kalimat. Jadi matobi'nya berada pada kalimat lain, hamzahnya juga berada pada kalimat yang lain, tidak berkumpul dalam satu kalimat. Itulah yang disebut majaiz munfasil. Jadi majaiz munfasil, munfasil itu artinya terpisah. Munfasil artinya terpisah. Maksudnya terpisah antara matobi'i dengan hamzah. Itu berada pada kalimat yang berbeda. Matobi'inya berada pada kalimat Rabbana. Kemudian hamzahnya berada pada kalimat afrik. Kan beda kalimat. Nah, ketika matobi'inya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, apakah juga dinamakan majaiz munfasil? Bukan. Tapi dinamakan mad wajib muttasil. Jadi majaiz munfasil itu adalah makana harful maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra. Apabila terbukti huruf mad berada dalam satu kalimat
dan hamzahnya berada pada kalimah yang lain. Itulah yang disebut mad zaid munfasil. Jadi mad zaid munfasil itu patokannya adalah makana harful maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra. Itu menurut keterangan dalam kitab Hidayatul Mustafid. Makana harful maddi bi kalimatin wal hamzatu bi kalimatin ukhra. Kemudian ukuran bacaan panjang untuk mad zaid munfasil boleh berapa macam? 3. 1 Ada boleh dibaca cepat. Sedang, lambat. 1 boleh dibaca 1 alif 2 harf. 2 boleh dibaca 2 alif 4 harokat. 2 alif 4 4 harokat. 3 boleh dibaca 3 alif 6 harokat. di sini mah bukan 3 alif, 3,5 alif 5 harokat ya. Jadi mad zaid munfasil itu ukuran paling panjang dibaca 5 harokat, berarti 2,5 alif. Kemarin 6 alif bayinya, 6 harokat bayinya. Ternyata ini khamsu harokatin tuh. Ya diralat lah. Berarti yang kemarin batol basi ya. Nah, di sini katakan nih wa qadru maddihi, dan ukuran panjangnya mad zaid munfasil bi halatil hadri, di dalam tingkah hadar, harokatani yaitu 2 harokat, wa bi halatit tadwir, dan di dalam tingkah tadwir arba'u harokatin yaitu 4 harokat, wa bi halatit tartil, dan di dalam tingkah tartil ayat tajwid, yakni yang sesuai dengan ilmu tajwid, khamsu harokatin yaitu 5 harokat. Jadi mad zaid munfasil boleh dibaca, panjangnya boleh dibaca 3 macam. Boleh dibaca 1 alif 2 harokat, boleh dibaca 2 alif 4 harokat, boleh dibaca 2,5 alif 5 harokat. Nah, ketika mad zaid munfasil umpamanya sama kita dibaca 1 alif 2 harokat, itu bacaannya disebut bacaan tingkah apa? Tingkah hadar, artinya tingkah cepat. Lalu ketika mad zaid munfasil umpama oleh kita dibaca 2 alif 4 harokat, berarti bacaannya disebut bacaan tingkah tadwir atau sedang. Dan ketika mad zaid munfasil oleh kita umpama dibaca 2,5 alif sama dengan 5 harokat, berarti bacaannya disebut bacaan tartil. Berarti kesimpulannya mad zaid munfasil boleh dibaca hadar, boleh dibaca tadwir, boleh dibaca tartil. Tapi bacaan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa adalah bacaan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil. Walamma barasu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afrik alaina sabra. Ada tanda apa itu? Enggak ada. Alaina sabra, sabra. Yang ditanyakan baknya, itu hukumnya apa?
Kolkolah sugro. Kolkolah Sugro. sugro. Artinya kolkolah yang mesti dibaca kecil ya. Kolkolah sugro, kolkolah Kecil. kecil. Kenapa itu soboro dinamakan kolkolah sugro? Karena berada di tengah kalimat. Apanya yang berada di tengah kalimat? Huruf kolkolahnya Iya, sebutkan huruf kolkolah. Karena huruf kolkolahnya berada sukun. sukun. Sukun atau mat Mati. di pertengahan kalimat. Kalimat. Karena huruf kolkolahnya sukun di pertengahan kalimat. Kalau umpama huruf kolkolahnya sukun atau disukunkan karena diwakofkan di akhir kalimat, disebut kolkolah sugro. Berarti perbedaan antara kolkolah sugro dengan kolkolah kubro yaitu Yang disukunkan. perbedaan antara kolkolah sugro dan kolkolah kubro yaitu satu, kalau kolkolah sugro huruf kolkolahnya sukun di pertengahan kalimat, sedangkan kalau kolkolah kubro huruf kolkolahnya sukun atau disukunkan ya, dimatikan di ujung kalimat atau di ujung ayat. Yang kedua, perbedaan dari segi cara membacanya. Kalau kolkolah sugro itu langsung memantul, otomatis langsung mantul. Sementara kolkolah kubro itu agak pantulannya agak sedikit lambat. Sobro. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, nah gitu. Jangan langsung. Jangan qul a'udzu birabbil falaq. Oh, nah. Nah, itu mah untuk kolkolah Sugro. oleh karena ini palak kolkolah kubro, jadi agak sedikit lambat pantulannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, min syarri ma khalaq. Oh, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu contoh bacaan kolkolah kubro. Kenapa kalau ada huruf ba sukun, huruf jim sukun, huruf dal sukun, ya, huruf to sukun, huruf apa? To, huruf kop sukun, baik sukun di pertengahan kalimat maupun sukun atau disukunkan di akhir kalimat. Kenapa itu disebut kolkolah? Kenapa disebut kolkolah? Karena huruf tersebut masuk ke Ya, karena 5 huruf tersebut adalah huruf kolkolah. Jadi huruf kolkolah itu ada 5. Ba, jim, dal, to, ko. Disingkat baju di toko. Apabila salah satu dari huruf-huruf tersebut ya sukun di pertengahan kalimat, maka disebut kolkolah sugro. Dan apabila sukun atau disukunkan di akhir kalimat, maka disebut kolkolah kubro. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana sabran
sabarun. Di situ terdapat hukum idgham bi gunnah atau idgham naqis atau idgham ma'al gunnah. Kenapa disebut idgham bi gunnah atau idgham naqis atau idgham ma'al gunnah? Karena tanwin bertemu dengan waw. Kenapa tanwin bertemu waw disebut idgham bi gunnah atau idgham naqis atau idgham ma'al gunnah? Karena waw termasuk huruf idgham. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? 4. Ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw disingkat yanmu. Bagaimana kaidah tentang idgham bi gunnah? Wasani idghamun bi gunnatin Ayo. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha kismani kismun yudghama bihi bi gunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha kismani kismun yudghama bihi bi gunnatin biyan mu'lima. Bihi bi gunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha akan tetapi idgham. Kismani itu terbagi dua bagian. Kismun sebagian, yudghama itu diidghamkan. Bihi di dalamnya, bigunatin dengan digunakan. Maksudnya yang pertama bagian daripada idgham adalah idgham bigun atau idgham naqis atau idgham ma'al gunnah. Biyanmu dengan mempunyai huruf yanmu, ya, nun, mim, waw, ulima yang telah diketahui. Baik. Soborong, memang menurut ilmu tajwid dalam pasal nun mati dan tanwin idgham terbagi berapa? Sebutkan satu persatu. Satu. Atau dua. Atau bi ghairi gunnah. Huruf idgham semuanya ada berapa? 6. Huruf idgham yang 6 tersebut semuanya dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Sebutkan yarmaluna apa saja? Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Nah, huruf idgham tersebut yang berjumlah 6 huruf dibagi 2. Pertama, berapa huruf untuk apa? 4 idgham bi gunnah. Pertama, berapa huruf untuk apa? 4 huruf untuk idgham Pertama, bi gunnah. 4 huruf untuk idgham bi gunnah, yaitu Ya, nun, mim, waw. yang kedua, berapa huruf untuk apa? 2 huruf. 2 huruf untuk idgham bila gunnah. Bagaimana kaidah tentang idgham, tentang hukum yang kedua yang ada dalam pasal nun mati dan tanwin? Berikut pembagiannya, berikut huruf-hurufnya. Berang. Wasani idghamun Bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat lakinnaha kismani kismun yudghama bihi bi gunnatin biyan mu'lima illa ijaka bikil matin fala tudgim kalu ya summasin wa
tala wasani idghamun bi ghairi gunna bilami warra'i summa karirona. Nah itu kaidahnya. Ada berapa bait tuh? 4 bait ya. Nah itu yang 4 bait tersebut menerangkan tentang hukum yang kedua yang ada dalam pasal mati dan tanwin, yaitu hukum idgham. Berikut pembagiannya dan berikut hurufnya masing-masing. Nah, bagaimana kalau umpama ada nun mati ya bertemu iya atau bertemu waw dalam satu kalimat? Apakah nun mati tersebut tetap harus diidghamkan kepada huruf iya yang ada di hadapannya atau kepada huruf waw yang ada di hadapannya? Tidak. Jawab. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena itu ijhar. Jelas. Hijab. Dun, contohnya Dunia. dunya atau sin wanun. Dunya itu di situ ada hukum apa? Ijab hakiki. Dunya di situ ada hukum apa? Dunia kan. Ijab hakiki mah. Coba bacaan yang benar, dunya apa duya? Dunia. Dunya. Ya, dalam kalimat dunya menurut ilmu tajwid di situ ada hukum apa? Idgham. Ada hukum idgham. Kenapa disebut idgham? Nun mati bertemu dengan huruf ya. Nun mati bertemu dengan huruf iya. Ya. Kenapa nun mati bertemu huruf iya disebut idgham? Karena yang termasuk huruf idgham. Karena ia termasuk huruf idgham. Ya. Itu idghamnya idgham biguna apa idgham bilaguna? Idgham biguna. Ya. Huruf idgham biguna ada berapa? Apa? Ya, wow. Jadi yakin itu dunya hukumnya idgham biguna? Enggak. Enggak. Yakin nggak? Enggak. Enggak. Nah kalau umpama itu dunya hukumnya idgham biguna, berarti bacanya yang benar bukan dunya tuh, duya. Tapi kalau dibaca duya salah benar? Benar. Salah benar. Ini ijab. Kalau dibaca duya Salah. salah. Gak ada seorang pun para ulama ahli kuro ketika membaca kalimat dunya dibaca duya. Gak ada. Kenapa salah? Memang bukan itu. Nah kalau bukan itu berarti apa? Ijhar. Ijhar. Kenapa disebut ijhar? Karena Nun tapi utama iya. Karena nun, Emang ada berapa huruf ijhar? karena nun sukunya dibaca jelas. karena nun sukunnya dalam satu kalimat. Ayo. Jadi ini yang benar dunia ini, yang benar idgham biguna apa ijhar yang benar ini? Ijhar. Ijhar. Kenapa dihukumi ijhar? Karena Karena nun nun matinya matinya jelas. jelas. Dibacanya en. Itu nun matinya bertemu dengan apa? Dengan Ya. ya. Iya. Ya itu huruf apa? Dia huruf idgham. Idgham biguna. Iya. Iya. Berarti itu hukumnya idgham biguna. Bukan. Bukan. Kok bukan? Karena tidak diidghamkan. Nah, disinilah kita perlu kecerdasan nih. Walaupun di situ terdapat nun sukun bertemu iya dan iya huruf idgham biguna, tapi di situ nun sukunnya tidak boleh diidghamkan terhadap huruf Ya. iya. Kenapa tidak boleh? Karena bikil matin fala. Iya, karena bikil matin. Karena bikil matin. Dalam satu Karena kalimat. bikil matin, karena dalam satu kalimat. Oh, gitu. Berarti ini pengecualian berarti. Mohon diulang kan itu kayaknya. Hah? Mohon diulang tadi. Dan bikin matin. Bikil matin. Pan tidak kaidah illa ijakana bikil matin pala tudgim kadun ya sumasin wanin tala. Artinya illa kecuali itu berarti pengecualian. Illa kecuali ija apabila karena terbukti
gitu kan? Nun mati bertemu Ya. iya. Bikil matin dalam satu kalimat. Pala tudgim, maka jangan engkau idgomkan. Nun matinya jangan diidgomkan, jangan dimasukkan ke huruf Iya. gitu. Patudgim kadunya, contohnya sebelah apa? Dun. Ya. Iya. Jadi itu pengecualian. Nah, ini kesepakatan para ulama ahli tajwid. Itu pengecualian cuma satu itu aja, dunia sama sinwan. Pokoknya intinya ketika nun mati atau tanwin bertemu umpama dengan salah satu dari huruf idgham biguna yang 4, itu ya jangan diidghamkan nun matinya. Jangan dimasukkan nun matinya ke dalam huruf idgham biguna yang ada di depannya. Itu tidak boleh, tapi harus dibaca ijhar. Nah, maka hukumnya ijhar mutlak. Jadi yang benar hukumnya ijhar mutlak. Idgham biguna bukan, tapi yang benar ijhar Mutlak. Jadi itu dunya hukumnya apa? Ijhar mutlak. Kenapa disebut ijhar mutlak? Karena nun matinya tidak boleh diidghamkan. Kenapa nun matinya tidak boleh diidghamkan? Karena satu kalimat. Karena satu Ya, kalimat. ada dalam satu kalimat. Karena dalam satu kalimat. Kalimat. Kenapa kalau dalam satu kalimat tidak boleh diidghamkan? Ya. Karena itu hukum. Karena itu sudah sepakatan para ulama ahli tajwid. Jadi udah kita mau ikut aja udah. Mau macam guru-guru orang ya tuh. Ya. Gitu. Udah ke guru-guru orang raga-raga itu gitu itu. Emang saha orang gitu. Harga Emang rumah. orang lebih seperti mana? Orang cukup samina wato. Nah, orang bergala ilmu marane anak. Nah, aku bisa ngomong ngumpul. Atau sengaja aja di belakang bisa ngomong. Bisa ngejelaskan ya kan? Nah, bisa uji orang ngajar bukan pinter. Petaka tidak terus ditanya. Orang nggak kata dikejar pertanyaan oleh murid dong belakang. Ulangi ya. Walam ma barazu lijalu tawajunu di qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin wasabit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin alal di situ ada hukum apa? Alif lam Qamariyah. Al-Qamariyah. Menurut ilmu tajwid, hukum al ada berapa? 2. 1 Qamariyah. Qamariyah, 2 Samsiyah. Al-Samsiyah. Al-Qamariyah disebut juga Al-Qamariyah disebut juga Al-Qamariyah disebut juga Al-Qamariyah disebut juga Al-Bukat Al-Cekokom. Al-Qamariyah disebut juga Al-Qamariyah disebut juga Al-Ijhar. Al-Ijhar. Artinya al yang mesti dibaca jelas berbunyi al dan tidak boleh digunakan. Tidak boleh dibaca al, nggak boleh alhamdulillahi rabbil salah. Nah, itu Al-Qamariyah disebut juga Al-Ijhar. Artinya al yang mesti dibaca jelas berbunyi al tidak boleh
digunakan atau didengungkan lamnya. Kemudian yang dua apa? Samsia. Al-samsiyah. Al-samsiyah disebut juga al-idgham. Karena ya kita sih. Al-samsiyah disebut juga al-idgham karena huruf lam sukunnya itu dimasukkan ke dalam huruf samsiyah yang ada di depannya, sehingga lamnya enggak kebaca hilang ya. Seperti at-tamah, kan tulisannya kan al-tamah. Ya, tulisannya al-tamah, tapi enggak boleh dibaca al-tamah. Ya. Harus dibaca at-tamah, berarti alnya hilang. Kenapa hilang? Kemana? Diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf samsiyah yang ada di depannya itu ta. At-tamah. Makanya disebut al-samsiyah, disebut juga al-idgham. Apa artinya qamariyah? Qamariyah artinya Bulan. Jadi al-qamariyah, al huruf lam sukun yang mesti dibaca jelas, sebagaimana ketika kita melihat bulan tanggal 14, jelas enggak? Jelas. Atau al-qamariyah bisa disebut juga al-ijhar, al huruf lam sukun yang mesti dibaca jelas. Kemudian al-idgham, al-samsiyah. Apa artinya samsiyah? Matahari. Nah, jadi al yang tidak dibaca jelas. Bahkan nyaris lam sukun hilang, nggak kebaca. Sebagaimana halnya kita melihat matahari, ya, tepinya, garis tepinya enggak jelas karena cahayanya sinarnya luar biasa. Bahkan kita sampai silau nggak bisa melihatnya kan. Nah, makanya al-samsiyah disebut juga al-idgham karena lam sukunnya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf samsiyah yang ada di depannya. Tapi di sini jelaskan di sini dijelaskan alil ma'rifatu halatani qamariyatun wa samsiyatun. Al ma'rifat itu ada dua. Satu al ma'rifat qamariyah, dua al ma'rifat samsiyah. Jadi sebenarnya al qamariyah dan al samsiyah itu sebenarnya kalau menurut ilmu nahwu itu alnya al ma'rifat. Yang dimaksud al ma'rifat itu al isim ma'rifat. Jadi alif lam yang berada dalam isim ma'rifat. Cuma al ma'rifat dibagi dua, ada al qamariyah, ada al samsiyah. Adapun yang disebut al-qamariyah yaitu al-waqi'u ba'daha harfun min hadhil hurufi. Alif lam yang datang sesudahnya satu huruf dari huruf al-qamariyah yang berjumlah 14. Mana huruf qamariyah yang berjumlah 14 itu dikumpulkan dalam kalimat abgi hajjaka, abgi hajjaka wa khab akimah ya. Nah itu abgi hajjaka wa khab akimah.